Nongkrong lagi bareng Wildan Mamo di channel Total Politik bareng penyair ternama dan legend Bang Simon HT. Jadi dipanggilnya HT apa Head sebenarnya Bang? HT. Tapi sebelum mulai nih, karena ini kita bakal ngebahas politik dan puisi, kita baca puisi dulu nih. Iya. Karya Bang Simon. Judulnya Hamba Tak Layak Menjadi Budak. Jangan mis-mis dulu Pak. Ini harus pendalaman dulu nih kita. Assalamualaikum handai tolanku. Salamku ungkap dari hatiku, dari lubuknya yang paling dalam sebagai awal pembuka kalam. Salamku ucap untuk menghormat pada saudara serta sahabat. Sudah begitu sejak dahulu, zaman bertemu menyapa perlu. Inilah pantun orang Melayu dalam menjamu atau bertamu. Saat pinangan dan musyawarah bikin acara tambah meriah. Orang di Jawa bikin yang lain, kembang mencapat juga kekawin. Untuk dibaca saat bertutur, saat ajaran para leluhur. Kupilih pantun bentuk cerita, mudah disusun kata per kata. Ikuti syarat jauh bisa, pakai catat bisa terpaksa. Maksud hati tiada lain, hendak berbagi gejolak batin. Inilah cerita tentang si miskin, bisa dirangkai kata dijalin. Luar biasa, karya Bang Simon coy. Mohon maaf ya kalau nggak bisa baca puisi Pak, tapi kita bakal Tapi ngebahas. serius tuh, gue udah lama gak baca puisi? Gak baca puisi atau mendengarkan orang Waduh. puisi. Hidup Anda kurang Iya sasar. kayaknya kurang deh. Terakhir kayaknya kuliah itu berarti 8 tahun yang lalu loh. Iya lah. Waduh, gila. Kalau Bang Simon sendiri mulai bikin puisi tuh umur berapa Bang? Tahun 77 itu umur berapa ya? 77 saya belum lahir. Ya saya juga belum lahir bang. 24, 77, Ah, 23 ya? 23, umur 23 itu waktu di kampus tuh Bang. Udah di Kenapa suka Jogja. bikin puisi Bang? Ya, karena waktu itu suka nongkrong-nongkrong sama penyair-penyair Jogja. Oh main-main Jogja. Sama siapa itu Bang nongkrongnya Bang? Ya, Cak Nun, Cak Nun. Linus, Oh itu tongkrongan dulu. tadi Siregar, kayak gitu-gitulah, ikut-ikutan. Tapi biasanya puisinya tentang apa kebanyakan? Nah Tema-temanya. ya itu, kemudian kan saya lebih banyak aktif di NGO kan, pemberdayaan masyarakat. Nah dari situ kemudian puisi saya sudah mulai mengarah ke topik-topik itulah. Sosial. Masyarakat. Tapi awal-awal enggak dong bang, pasti cinta-cinta. Iya. Bener, pasti cinta-cinta. Berapa cewek yang udah puisi cinta Bang? Iya. Niatannya pasti itu ya. Awal-awalnya gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya ada yang bilang kan puisi itu bisa mendorong pergerakan. Segitunya gak sih Bang? Ya kan ada juga yang alirannya bilang ya nggak mungkin lah masa cuma kata-kata kayak gitu bisa mengubah masyarakat. iya. Ya. Tapi sesungguhnya kan gini kalau saya ngelihatnya, apapun yang kita hadirkan di ruang publik itu kan punya peluang untuk mempengaruhi orang lain. Iya. Pakaian aja deh, gitu. Iya. Nggak usah puisi deh, pakaian aja kalau kita pakai. Ada kemungkinan orang tertarik untuk niru kok, gitu. Pakai. Apalagi puisi yang di dalamnya ada pikiran-pikiran itu. Nah persoalannya aku pikir di era tahun 70-an itu suasana anti lekranya kan masih kuat Ya, ya. anti-lekra, Peristiwanya baru terjadi sehingga apapun puisi yang bicara soal kondisi masyarakat dianggap ini Lekra dia. nih. Dianggap Kaki kanan komunis nih. Gitu. Kan? Bangkitan nih gitu-gitu. Gitu. Tapi waktu itu banyak juga teman-teman termasuk Cak Nun juga itu yang coba juga gitu. Sampai waktu itu si Ariel ya, Ariel Arianto ya. Arya Haryanto, ya yang ini yang dosen di Australia Bang. Ya. Itu kemudian lalu menyebutnya teman-teman yang nulis puisi-puisi yang pergerakan ini namakan sastra kontekstual karena memang kondisi masyarakat kita memang seperti itu gitu kan. Itu satu. Yang kedua kan sebetulnya juga apapun yang mau kita bawa ke ruang publik itu kan mesti ada tenaganya kan. Ya. Gitu. tenaganya. Ya, kamu pakai baju kayak gini,
Kalau nggak ada artis yang juga pakai seperti itu atau iklan seperti itu, ya kamu dibilang, alah gila aja nih orang gitu. Ya kalau ada orangnya, Harus ada kondisi-kondisi yang dibentuk. Nah persoalannya teman-teman yang menulis puisi-puisi tentang realitas sosial itu kebanyakan jalan sendiri, gitu loh. Maunya dia bikin terus diakui gitu kan. Ya sulit. Ya harus ada upaya khusus kan. Iya, iya. Ngajak teman untuk pembacaan puisi bareng-bareng itu, musikalisasi kayak apa kayak itu. Ada teman yang kasih komentar konteks puisi ini dengan kondisi kehidupan kan. Sehingga orang ketika denger itu juga, oh, oke. Boleh juga nih kan gitu kan. Kalau enggak kan, orang ini katanya ada yang nuduh lagi. Ini sih mau cepat jadi populer aja nih. Ditangkap Kodim kan langsung populer kan. Kalau udah ditangkap jadi lebih populer. Iya. Setiap abang membuat satu karya puisi gitu ya, itu sebenarnya banyak, pertama mungkin kalau pertanyaan standarnya banyak inspirasi dari mana sih Bang, dan akhirnya apakah itu emang cuma unek-unek aja atau sebenarnya abang pengen punya satu tujuan dalam satu puisi itu gitu? Ini juga ya sebetulnya ini pertanyaannya menjadi serius nih. Jadi sebetulnya kan kebanyakan kita itu nganggep bahwa hidup ini nggak ada hubungannya dengan orang lain. Iya. Hidup ini ya tergantung saya sendiri. Kalau saya kerja keras, kalau saya tekun, saya akan jadi sesuatu. Gitu. Nggak benar. Nggak benar. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu di tengah masyarakat, akan direspon oleh orang lain. Nah, responnya bisa macam-macam kan? Bisa mukulin, bisa juga, oh hebat loh, kan gitu kan? Nah, sehingga sebetulnya kesadaran kita untuk membangun apa yang kita namakan kehidupan sosial itu lemah banget kita. Kita kebanyakan bicara soal hidup itu ya di rumah aja. Kalau di luar itu mata kita cari peluang aja gitu. Mana yang bisa dicolok? Ya mana yang bisa digarap ini? Gitu. Nah kalau di rumah baru bicara soal moral, kamu harus jadi anak yang baik, gitu, gini. Begitu keluar, ntar dulu, ini orangnya mau ngapain ya? Kan begitu. Moralnya ditaruh di lemari. Gitu. Nah, jadi soal ilham tadi itu, ketika kita melihat tatanan sosial yang kemudian kita lihat nggak fair, nggak adil, gitu, nggak imbang, gitu, terus banyak pencurian yang bukan haknya diambil segala macam, ya otomatis aja pengen cerita itu, gitu kan. Dari respon dari apa yang dilisakan sama di lingkungan sosial gitu ya. Nah, saya ngalami persoalan teknis. Jadi umumnya penyair-penyair atau katakanlah komunitas sastra di Indonesia itu referensinya barat. Referensi barat. Barat semua. Barat Jadi, semua. Mereka tuh baca semua, bagus juga sih, wawasan kan jadi terbuka ya. Tapi Rendra ya? Rendra juga. Iya. Tapi kemudian adalah ukuran-ukurannya jadi agak tidak terkait dengan kondisi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan mudah banget. Iya. Gitu. Kalau bahasa Inggris, kita lihat di otak-atik dikit aja udah bunyinya udah dasar gitu. Bukan berarti bahasa Indonesia jelek, enggak. Tapi masih muda dia, oleh karena itu masih ada butuh perjalanan. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa pantun tidak populer lagi? Saya menduga itu tadi. Banyak aktivis sastrawan kita itu nganggap pantun itu kuno. Padahal pantun sangat dekat dengan bahasa Indonesia. Sangat dekat karena dia memperkaya beberapa kata-kata gitu. Nah, jangan lupa juga sebetulnya pantun itu kan masih dekat dengan peristiwa-peristiwa sosial. Itu orang bawa pantun itu kan nggak nunggu diterbitkan kan. Ada acara apa dia baca pantun gitu kan. Ada pergaulan, ada acara rame-rame, mereka baru berbalas pantun segala macam itu kan. Nah, tapi yang lebih penting lagi masyarakat itu bisa merasakan, oh cerdas nih pantunnya, gitu loh kan. Bisa dirasakan, karena rasa bahasanya ada gitu loh di masyarakat itu. Nah masyarakat sastra kita itu enggak.
Sehingga dia kemudian berjarak dengan masyarakat, sehingga mereka nggak peduli. Yang penting saya dibahas. Pengamat, buku saya diterbitkan, dibahas di perguruan tinggi, saya dikasih hadiah, selesai urusan saya. Nah, saya menyebutnya itu menghilangkan puisi dari kehidupan. Menghilangkan puisi dari kehidupan. Oke. Quotes of the day. Kalau kita lihat di zaman dulu ya, kalau ada pagebluk kayak gini, pandemi kayak gini, itu kan kepala suku itu kan kumpul tuh, orang pada nari, itu pakai macam-macam. Tapi jangan lupa ada mantra. Iya betul. Mantra itu untuk ngusir pagebluk itu. Artinya kan solusi kan. Iya. Sekaligus perumusan masalah. Masalah gue ini pagebluk lu pergi. Kan gitu kan. Mantranya kan. Ada musik, ada tari, wah, gitu. Nah dia hidup dalam masyarakat dan berfungsi gitu loh kan. Nah saya kepinginnya itu, tapi saya tahu persis bahwa itu tadi. Kalau tidak ada usaha yang serius untuk menciptakan kondisi di dalam masyarakat supaya itu diterima dan diterapkan, ya pasti opo. Iya benar juga sih. Hari gini nus pantun gitu. Makanya di persepsi barat tuh nggak ada pantun ya, bahkan nggak ada kan. Shakespeare masih menulis pantun, tapi kan udah nggak payu kan. Iya. Bahasanya kan udah ditinggalkan. Iya, dan pantun dekat sama bahasa kita karena emang rimanya itu ya. Rimanya banyak kata-kata yang belakangnya nyari sama asli. Iya, Macam betul. banyak. Maksudnya jadi akhirnya gampang, akhirnya kita memanfaatkan pantun dibanding puisi yang Iya, betul. sebenarnya lebih kompleks. Nah, bahwa kemudian dengan begitu, lalu kemudian nanti ada cabang-cabang, ada pantun yang seperti ini, pantun seperti ini, itu dinamika aja gitu. Tapi saya nggak paham kenapa kok dia dihilangkan aja dari kehidupan ini. Gitu. Padahal itu kekayaan kita tuh. Iya. Nah, Jawa juga punya kan, makanya saya sebut kan. Jawa juga punya tuh. Tapi kemudian itu seakan-akan, ini apalah, ini kayak Kris lah, pusaka lah gitu. Pusaka aja udah ya. Simpan aja deh gitu. Bagus. Tapi dalam kehidupan sehari itu enggak. Pikir kenapa gitu. Padahal itu lebih dekat dengan rasa masyarakat gitu. Kalau saya mikirnya begitu. Jadi pernyataan umpamanya penyair atau sastrawan dipengaruhi oleh politik, menurut saya itu aneh aja. Karena semua hal yang terkait dengan kehidupan publik itu pasti politik kok. Itu, ya ini aja kan politik nih. Iya. Cuman kalau banyak orang melakukannya, kekuatannya besar. Sehingga hampir nggak ada hambatan. Kalau sedikit ya dibilang aneh aja lo katanya. Iya. Ngapain lo gitu-gitu katanya kan. Benar. Iya sih, ngebayangin kalau dulu Rendra nggak ada yang baca ya udah jadi Wiji Tukul misalnya gitu kan. Gak akan jadi pergerakan juga. nggak Gitu. jadi pergerakan juga. Gitu. Nah memang dalam hal umpamanya kalau politik maksudnya adalah politik praktis, ya kalau saya memang kurang berani saya. Karena risikonya langsung kekuasaan itu kan. Ya kayak Tukul lah kan, Iya. langsung hilang nyawanya gitu Gitu kan. kali ya. Nah, kalau saya lebih sabaran dikit gitu. Ya udahlah, ini yang dilawan kuat itu. Tapi dulu berarti aku ngebayangin ya zaman-zamannya Rendra, Wiji Tukul, kan penyair-penyair tuh banyak loh. Dalam artian yang berani menyuarakan pendapatnya. Iya banyak loh. Tapi apakah emang dulu bikin puisi ngeritik pemerintah itu seserem itu Pak waktu zamannya Soeharto? Ya enggak juga sih, dalam artian ya dia sih sampel aja nangkep orang itu ya. Sampel. Kira-kira orang ini agak berpengaruh nih, ambil aja. Itu biar nakutin yang lain kan. Kalau trennya sih waktu itu ya menurut aku banyak orang Banyak yang, juga. Cuma yang berpengaruh yang disikat Iya, duluan. iya, duluan kan. Terus jadi penyair yang lain nggak berani kan. Tapi kalau sekarang puisi gimana posisinya nih di era yang abang nih pasca reformasi, apakah ada perubahan? Apa sebenarnya masih sama aja sama yang dulu-dulu gitu? Nah, ini juga menurut aku bukan hanya puisi ya. Dimensi kehidupan kita itu udah ngerucut banget sekarang. Semua hal yang nggak terkait dengan penghasilan nggak dibahas. Nggak dibahas. Iya sih, makanya udah lama saya nggak denger puisi. Politik aja. Kalau politik lu udah bicara bagaimana supaya rakyat itu hidupannya lebih baik gitu. Tapi beneran ya, nggak ada yang nganggap. Tapi kalau
pidato gitu, wah bolehlah ya toh. Wah kita harus segala macam itu. Tapi hampir semua. Bayangkan pemilihan presiden itu baru 2024 toh. Iya. Nah sekarang udah gerak kok. Gimana coba? Padahal belum ada yang selesai juga Bang ya. Artinya seluruh tenaga dan pikiran itu bertahun-tahun itu hanya untuk peristiwa 2024 itu, dan setelah itu masih terus. Iya, masih terus. Mengharapkan reshuffle nanti kan. Ini kalah kita, tapi ntar dulu ini ada reshuffle nih, memainkan lagi. Nah terus gimana? Kalau politiknya itu politik dalam artian kalau tahun 50-an gitu ya, Indonesia kan jekal-jekalan juga tuh. Iya. Tapi kan serius mereka berideologi gitu, sampai mati segala macam mereka kan, dihukum mati, di penjara macam-macam. Tuh. Kalau ini enggak, kalau saya loh merasakannya, loh ini kok politik hanya untuk sejauh mana kita bisa dapat uang. Iya. Iya. Iya, emang iya sih Iya, kayaknya. benar. Emang iya sih Sekarang kayaknya. ya, kalau kita bicara COVID aja deh, kalau kita baca koran gitu, nanti nggak lama kemudian muncul tuh angka, wah biaya untuk ini sekian triliun. Ini ngapain dibahas angka itu? Kalau itu nggak menjadi fokus perhatian mereka Iya, gitu loh betul, kan? betul. Itu berarti karena fokus perhatian mereka di situ. Lah pandemi kok yang dipikirin? Biasa. Iya. Padahal lebih penting ini ya, nyawa seseorang. Lah iyalah. Tapi ya mungkin ya gua aja yang udah berkarat kali ya. Lu mana aja lo. Bang, tapi kan dulu tuh aku pernah sempat baca tuh buku Prahara Budaya tuh. Buku Prahara Budaya. Jadi dulu tuh kalau aku lihat kayak dulu tuh kayak sesama penyair nih ributnya kenceng nih. Antara Lekra sama Mani Kebo gitu-gitu. Ya. Itu gambarannya sebenarnya gimana sih? Kalau itu terjadi memang itu yang aku sebut dekat sekali dengan partai politik. Politik. Politik praktis gitu. Iya. Nah, jadi satu kelompok itu yang bilang, oh kita harus mendukung revolusi segala macam itu. Satu pihak, loh kita kan manusia bebas. Lu nggak bisa dong maksa gue nulis puisi kayak gitu. Iya. Gitu kan. Nah, tapi persoalannya bahkan Mani Kebo juga sebetulnya ada kekuatan Politik partai juga, di sana, partai. ya kan? Walaupun partainya udah nggak hidup. Iya. Kan ada PSI di Iya, situ. benar. Gitu loh, kan? Masyarakat Islam ya. Tapi itu kan sempat rada ideologis ya waktu itu Iya, perdebatannya. Tapi kalau yang sekarang-sekarang ini ada gak friksi-friksi gitu di sama penyair? Nggak ada. Nggak ada. Penyairnya juga nggak ada siapa penyair sekarang. Pertanyaannya itu yang sering muncul di TV paling Sujiwo Toijo. Siapa lagi? Ada beberapa, umpamanya banyak beberapa teman penyair dari daerah ya, luar Jakarta itu suka nyerang Salihara gitu Ya, ya. Salihara. Oh iya itu. Grup itu. Grup. Tapi menurut aku yang mereka bicarakan adalah legitimasi atau klaim Salihara yang walaupun menurut aku sih Saliharanya nggak ngeklaim Nggak gitu klaim, loh. Mereka bikin aja. Cuma fasilitasnya kan lengkap dia. Ya, betul. Ada kreatornya, ada fasilitasnya, ada ya. pengamatnya, ada media cetaknya. Ada ruang Jadi, publiknya juga. jadi dia mereka bikin apa aja bisa hadir di ruang publik gitu loh. Nah teman-teman ini anggap wah kok kayaknya seni Terlalu kita liberal. akan dibawa ke arah ya kayak gitu-gitu lah ya. Liberalisasi ya gitu-gitu kan Liberal biasanya. kapitalis gitu. Kalau menurut gua ya harus kita buat tandingannya itu ya buat seperti itu kan. Kalau emang nggak setuju gitu ya. Iya. Iya. Jadi masyarakat juga mendapatkan berbagai pilihan. Iya, ya, kan? perspektif. Wah kalau gua mau banyak merenung, gua ke Salihara deh, kan gitu kan. Gua kalau mau bentak-bentak, ini Kemana? ke puisi ini deh, penyair ini deh. Koma ya paling ya, teater koma gitu-gitu ya. Ya paling sekarang tuh skenanya anak muda ruang rupa kan. Tapi itu pun udah ditinggalin kan ruang rupa. Nggak tahu apakah abang semua. pernah bersentuhan. Koma. Les Bumi sendiri gimana Bang? Kan kalau dulu kan yang gede tuh Lekra, Les Bumi, yang Mani Kebo, sama satu lagi tuh yang punya Soekarno tuh apa? Budaya LKN. Nasional atau apa gitu? LKN. LKN kan. Iya. Jadi yang dekat sama Soekarno ya dianggap lekra semua lah ya kan. lekra. Masuk penjara gitu kan. Les Bumi itu yang NU ya? Ya, NU. Nah, ya itu ya kalau menurut saya sih nggak politis mereka. Nggak politis. Mereka ya organisasi aja. Organisasi gitu lah. aja. Saya Islam, saya dekat sama kiai-kiai, saya nulis puisi ya saya Les Bumi. Nulis Bumi, ya. Gitu aja kan. Secara politis saya kira beberapa figur mungkin terlibat tapi
Tapi begitu 65 Lekra habis ya. Nah, kebanyakan sastrawan kita ya sumbernya dari ini. Dari Les Bumi, dari kelompok-kelompok yang dalam tanda petik ya. Mani Kebu itu. Mani Kebu. Yang kebanyakan memang lingkaran PSI dulu. PSI dulu. Dan sekarang kalau yang rada eksis Talihara lah ya. Talihara itu. Tapi menarik ya. Tapi anak-anak muda itu tahu gak ya kira-kira? Dan Ya itu makanya perdebatan sengit pada zaman waktu itu gitu kan. Kan Gua kalau rasa sekarang kan sih orang emang- bikin puisi cinta ya. habis di masa reformasi kayaknya. Nah, kalau saya ngelihat anak muda kita ini sebetulnya kan udah diculik nih Iya, sama diculik. ekonomi global nih. Sejak mereka SD udah dikasih tuh permainan set dan itu menghabiskan waktu mereka di sana. Tapi dia terampil. Nah, bagaimana kemudian membuat itu menjadi menghasilkan uang? Itu yang terjadi sekarang. Jadi mereka nggak pernah punya kegelisahan. Dulu bapak gua sama ibu gua mesti marah-marah kalau gua main-main. Sekarang minta duit sama gua kan. Ya toh, dia bisa bikin ini e-sport lagi apa? Nah, iya, e-sport. Iya, e-sport. segala macam. Iya, bapaknya kerja 20-30 tahun gajinya cuma Nggak 7 akan juta. nyampe Dia segitu. bisa kan gitu. Nggak nyampe segitu. Nah, kalau saya bilang diculik. Nah, Diculik. Jadi begitu mereka asosial banget, sama sekali nggak peduli. Tapi kemudian dia punya keterampilan, dia ngerti cara kerjanya alat-alat itu, gitu. Tangannya juga bisa sambil ngomong ini jalan. Gitu. Gua nggak bisa tuh. Iya betul. Diculik oleh ekonomi global. Jadi bukan elit global, jadi ekonomi Jadi global. dikasih label dulu kan, milenial. Cirinya gini. Orang tua nggak bisa ngelarang lagi. Anak gue milenial. Iya. Lah siapa yang bilang? Goblok aja lu. Anak lu diculik lu biarin. Tapi sekarang ya itu menghasilkan sesuatu. Ya kalau kita lihat bahwanya video-video yang dibuat oleh orang-orang daerah itu kontennya kan bagus-bagus. Iya betul. Dan kreatif-kreatif mereka. Dari sudut situ kan kita sesuatu lah gitu. Iya. Tapi ini kan hal yang baru di masyarakat kita kan. Jadi kalau saya melihatnya itu tadi bahwa sejak tahun berapa? 90-an mungkin ya. 92 ribuan. 90-an itu, 2000-an itu anak muda itu, anak-anak generasi muda itu diberi satu ruang yang mereka udah enjoy di situ. Udah nggak ada lagi. Nah kan tadi abang bilang generasi muda kita diculik nih sama ekonomi global dan semacamnya. Tapi ada gak maksudnya tips dari abang nih supaya akhirnya anak-anak muda bisa berkebudayaan lagi dalam artian berpuisi, membuat prosa dan semacamnya itu gimana Balik caranya? lagi ke ruang sosial mereka. Nah, kalau menurut saya harus ada kemauan keras dari generasi tua untuk mengajak mereka lagi. Generasi tua. Iya. Kalau mereka kan ibaratnya nggak tahu kan. Ya, Ya 1-2 pasti ada lah ya. Yang terutama keluarga-keluarganya juga dekat gitu dengan isu-isu tertentu gitu. Tapi secara umum kan generasi tua tuh saya sarankan umpamanya dengan beberapa teman di Jogja itu, kamu wawancara dong seniman-seniman tua itu. Iya. Terus bicarakan apa sih yang mereka lakukan dulu dan kenapa itu bisa. Dan terus gimana keadaan sekarang? Kenapa itu begitu? Gitu. Terus dia bilang itu, orang tua mah nggak ada yang dengerin. Iya sih. Enggak, kalau kita tetap Kita Bang Simon. Ya lu Tapi gila berarti aja. itu posisinya kita harus banyak berinteraksi ya. Tapi emang sebegitu, maksudnya kayak di dunia sastra sendiri, sebegitu susahnya orang tua untuk bertemu anak-anak muda kayak kita gini Bang. Untuk berdiskusi atau nggak kita bicara soal puisi. Yang semacamnya. pertama kan dia bahasanya juga dia udah nggak nyambung. Udah beda. Gitu. Yang kedua dia nggak punya sesuatu yang bagi orang anak muda ini hebat. Gitu. Oh. Lah dulu kan kita kagumnya sama Che Guevara. Iya, Sekarang mereka Steve Jobs. Kok. Iya, Beda banget. Iya betul. Beda banget kan. Iya. Terus begitu kita gagap sedikit ngomongin soal ini gimana nih? Teknologi ya. Payah lu. payah udah. Udah langsung nol gitu loh kan. Langsung dibilang boomer gitu kan katanya sekarang. Nah kita terus mau gimana kan? Tapi aku pikir harus orang ya. tua harus. Biar ada estafet lah minimal memori kolektif itu Bang ya. Iya. Harus menurut aku.
Kalau dibiarkan kasihan juga. Jadi selain ketemu sama orang yang lebih tua, kira-kira ada lagi Bang yang perlu gitu? Ya, menurut aku sih, saya senang waktu booming kafe-kafe kopi dulu ya. Iya, iya. Nah, karena itu orang kan mesti nongkrong ya. Dan dulu juga di desa-desa kan mesti ada tuh warung kopi, tempat orang nongkrong kan. Nah, sebetulnya kalau itu dikembangkan terus untuk petongkrongan gitu ya, bagus juga tuh. Karena Jadi kayak zaman dulu lagi ya, ada Iya. pementasan Iya, puisi. pementasan puisi di kafe-kafe, di warung-warung kopi, Iya. di lapangan. yang penting ruang publik itu kita ciptakan. Jangan kita yang ditelan dia gitu loh kan. Berarti bisa dimulai dengan tongkrongan itu wifi-nya dihilangin Pak. Biar kayak gini. Wah, Biar gitu. nggak Internet, pusreng, Pak. biar nggak pusreng main Mobile Legend. Tapi gue masih menarik sih sama Bang Simon nih, maksudnya kan beda ya Bang ya, maksudnya keresahan tahu apa Orang tua sama sastrawan generasi muda. 55, sastrawan 66, terus ke 77 juga kan tiap generasi punya Kegelisahan generasi sendiri. punya kegelisahan sendiri. Nah, sedangkan kegelisahannya tuh kalau nggak tahu ya, kalau saya lihat gitu dari sejarah itu mereka tuh hampir punya satu kegelisahan yang hampir sama gitu kan. 55 ya Indonesia masih merdeka dan baru muncul gitu kan. Terus 66 yang masalah PKI dan segala macam, 77 juga Orde Baru dan segala macamnya, sampai sastrawan tahun 80-an yang Iya. mengkritik Soeharto segala macamnya. Sekarang kan bahasanya nih musuhnya nih banyak nih Bang. Jadi akhirnya setiap orang juga punya kegelisahan masing-masing gitu. Saya gelisahnya soal ini, sama Wildan aja beda gelisahnya. Iya. Saya pekerja gitu misalnya. Wildan yang aktivis kan kegelisahannya Suwe juga lu, beda. aktivis. Gitu kan. Maksudnya apakah akhirnya kita harus punya satu kegelisahan sendiri dalam akhirnya sendiri, atau sebenarnya kita bisa mencoba menyelami kegelisahan kita dan akhirnya Itu Berkarya. itu nongkrong itu kalau menurut Nongkrong. aku. Nongkrong itu kan terjadi hal-hal yang selama ini kita pendam dalam diri kita. Pada waktu nongkrong bisa muncul. Nah, itu ketika itu muncul pada orang lain itu merangsang, loh kok bisa mikir gitu deh ya. Iya. Karena dia punya pengalaman yang berbeda kan masing-masing orang kan. Iya betul. Nah, kalau tiap hari itu terjadi, hal-hal yang kita pikirkan itu jadi banyak. Nah, dari situ baru kita bisa lihat nanti benang merahnya apa sih sebetulnya ini. Oh, gila loh. 20 jam sehari gue cuma main IT nih. Loh, kenapa? Emang gue pilih nih? Oh iya. Kan bisa gitu kan? Iya, iya. Tapi kalau itu nggak ada kegelisahan itu, paling ya orang ketika kena tipu lewat HP atau apa itu, wah gue kena tipu. Besok lagi Orang-orang lupa sendiri. deh udah. Iya, benar. Nggak punya Refleksi ya bahasanya seperti itu. kesiagaan diri. Iya, karena sebetulnya sederhana kalau aku melihatnya. Bahwa ketika kita berada di ruang publik itu, disitulah politik itu harus hadir. Kita harus mulai berpikir, kalau kamu lemah, digilas loh. Karena itu kita harus kumpul dengan sesama kita yang punya pikiran yang lebih kurang sama. Mulai dari situ kita. Ya artinya kalau kita bilang satu lah orang egois atau orang sosial, Ya, itulah ya, itu ya, dulu lah ya. ya. Nah orang-orang sosial ini mungkin kumpul-kumpul lah, gimana ya tetangga kita apa gimana, anak kita nanti gimana segala macam, nah, bisa gitu. Orang-orang yang egois ini kan juga gimana nih karir kita kok jadi macet juga nih. Nah dari situ kan nanti bisa kelihatan tuh, oh ada sistem nih, gitu. Nah sistem ini pasti menguntungkan satu pihak, pasti itu. Sekarang aja ya, kalau transportasi aja kita rubah kayak apapun, pasti ada pihak nanti yang Yang diuntungkan. Diuntungkan. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Ganti umpamanya Trans Jakarta, ya pasti bis Metro Mini habis dong. Ya. Kan gitu. Tapi diganti apapun lagi nanti ada yang diuntungkan gitu. Nah, siapa yang paling aman nih diuntungkan? Ya orang banyak. Kan gitu dong. Transjakarta kalau dia lebih banyak mobilnya, busnya, lebih banyak orang bisa terlayani kan. Kalau cuma target politik ya asal udah dipoto jalan gitu selesai kan. Besok lusa kagak. Cuma buat dokumentasi aja. Tapi kan gitu. Tapi Bang, ini Bang, ini sebelum kita menutup, seorang Simon HT itu
inspirasinya tuh siapa sih? Maksudnya tokoh di dunia sastra yang menurut abang, wah nih gue terinspirasi dari dia nih. Ya, Tiga besar lah, jangan semua, kalau semua kan pasti baca tuh. kalau Indonesia itu saya Gunawan itu saya kagum. Gunawan Muhammad. Terus Rendra saya kagum. Terus si itu juga saya kagum. Taufik Ismail. Taufik Ismail. Taufik Iji Ismail. Tukul malah enggak bang? Enggak, karena Kenapa? dia menurut aku suara dia itu suara ketika berhadapan dengan kekuasaan langsung gitu. Bukan dengan masyarakat gitu loh. Dia bukan menyuarakan masyarakat ya maksudnya gitu. Ya kalau lawan itu kan dalam situasi orang sedang perang kan. Nah sementara masyarakat banyak nggak merasa perang Perang, gitu loh. oh. Nah lu ngajak siapa kan gitu. Oke. Tapi bahwa dia melakukan itu menurut aku ya harus Luar dipuji. biasa, betul. Cuma puisinya tidak buat aku tidak memberi orang paham apa sih yang Apa sih yang terjadi. terjadi? Oke. Cuma mangkel aja sama Soeharto gitu. Jadi kayak status yang ngambek aja. Ya kalau zaman dulu udah ada itu ya. Iya. Udah ada Twitter itu. Iya. Lewat Twitter. Nah kalau seandainya nih bang, Itu pertanyaan kamu kan selalu bukan. Belum. belum. Kalau 5 buku nih terbaik yang harus dibaca anak muda sekarang, menurut abang siapa aja buku itu di sastra? Karya sastra ya. Karya sastra. Mungkin nggak perlu buku kali ya. Maksudnya puisi pun nggak apa-apa karena Iya. lu udah lama juga kali anak-anak muda nggak Nggak baca puisi. Mungkin Iya. ada 5 puisinya siapa kita atau bukunya siapa? Ada puisi Pablo Neruda yang menurut aku Pablo Siapa? Neruda, Pak Biruni. Pablo Neruda Pak Biruni. itu Song of Protest. Song Song of of Protest. Oh ingetin. Itu menurut aku kalau itu diterjemahkan, saya dulu dapatnya belum terjemahan sih. Kalau itu diterjemahkan bagus banget itu. Bagusnya adalah dia bisa menggambarkan situasi Amerika Latin gitu. Karena itu terdiri baru negara-negara yang mana ada junta militernya loh. Ya tentu di backup sama Amerika kan gitu kan. Biasa itu kan, jenderal-jenderal kan. Nah, dia bisa gambarkan itu. Apa yang dilakukan oleh kenapa kita nggak suka sama mereka? Karena dia ngelakukan ini loh. Nah, gitu loh. Dan itu terjadi di beberapa negara dan dia kumpulkan itu jadi satu. Ya, tentu saja itu udah ketinggalan ya, pasti ya. Kedua, Tapi semangatnya ya. Semangatnya itu. Yang baru-baru saya aku ada beberapa teman nyebut-nyebut nama tapi aku udah nggak bisa baca lagi aku. yang ini aja yang abang suka aja. Apalagi yang 2. Kalau ya zaman aku dulu kan agak menarik itu eksistensialis tuh. Nah, asistensialis, Sartre, Albert Camus Albert gitu. Camus gitu ya. Itu kalau orang asing gitu ya. Terus pintu tertutupnya Sartre itu ya karya-karya 2 orang ini menurut aku menarik. Albert Camus sama Sartre ini baca kayak Menarik lah dibaca. Kafka lebih sulit. Kafka dan Metamorphosis itu. Kafka itu siapa Kafka? Kafka. Frank Kafka. agak Kalau Tolstoy aduh kurang. berat kalau menurut aku. Berat dalam artian dia terlalu menggambarkan kondisi sosial budaya Rusia pada zaman itu yang sebetulnya buat kita kan jadi beban aja gitu loh kan. Karena nggak dekat banget sama kita ya. Konfliknya mah sudah jelas aja gitu loh kan. Kalau malah si Anu kan lebih suka aku sih apa namanya si Chekhov. Oh, Chekhov. Cerpen-cerpennya itu lebih suka aku karena itu menggambarkan kedunguan orang-orang. Lu mah nggak usah serius-serius lah lu. Dungu kita ini manusia. Gitu. Kira-kira kita kan dia ngomong. Kalau George Orwell suka juga. Ya, dia populer karena Ya ini Animal Farm. iya. Kena keberanian aja nyebut itu kan. Kita juga berani sebetulnya cuma nggak didengar orang kan. Iya sih. Tapi ya jangan lupa juga bahwa beberapa karya sastra yang dipopulerkan itu juga bagian dari menurut aku Politik. ya. Kenapa si A yang dapat Nobel, si B enggak itu menurut aku itu bagian ada itu. politiknya juga Wah, ya. sekarang ini perlu kita angkat nih yang gini-gini nih. Jadi semuanya itu ada politik. Sama Jadi, kayak kasus buku 50 penyair terbaik tuh. Kan pernah tuh ada kasus yang sini masuk juga. Siapa tuh yang LSI? Siapa lupa gua. Denny. Denny iya. Ya menurut aku boleh aja. Denny JA. Iya Boleh kan? aja kalau menurut aku. Gak ada masalah. Ya kalau kita bertiga gitu kan, terus kita bilang,
oh kami adalah penyair yang begini. Klaim aja udah. Apa masalahnya? Iya. Ngeklaim. Masalahnya ada yang setuju apa enggak? Gitu aja ya. Begitu nggak ada yang setuju ya yang sendiri. Kan gitu. Iya. Tapi kalau ada yang setuju nanti, ya itu realitas kita. Bahwa masyarakat kita masih menyukai yang seperti itu. Kan gitu kalau saya ngeliatnya. Ramalannya Bang Simon nih. Nah, kalau menurut aku, Ramalannya ke depan. ini ekonomi global ini gamblingnya gede banget. Gamblingnya gede banget gimana Bang? Ya kan dengan segala macam perangkat IT ini kan mereka udah masuk kepada wilayah yang kalau nggak make itu Tersingkir. nggak bisa hidup kita. Iya, Kira-kira gitu. Iya loh. betul. Padahal itu kan rentan banget. Toh. Iya. Itu satelit aja umpamanya diganggu Iya. udah urusan. Tenaga listrik kerjain selesai. Iya kayak waktu itu Jakarta blackout kan. Iya, Wah kalau- habis itu udah. Menurut Banyak aku, yang stres. Oh iya. Anak-anak. nah sementara uang itu ada di bank semua sekarang. Iya bener Bang. Gimana? Nggak bisa ngambil duit waktu itu. Dawang di bank Jakarta semua. blackout. Sekarang imani semua. Gitu kan. Udah Itu yang main menurut aku kripto lagi. ini terlalu maju mereka. Menurut aku nggak disiapkan dulu bahwa ya sesuatu hal yang baru itu kan perlu butuh waktu. Iya kan? betul. Tapi ya nggak tahu ya. Siapa tahu mereka udah punya resep juga untuk keluar dari problem itu. Oke, menarik. Oke, kesimpulan, Bos Mamot. Saya bingung nyimpulinnya tapi saya mengerti bahwa memang kayaknya kita tuh yang paling utama sih emang kita udah terculik sih gue. Diculik sama apa satu bukan entitas gitu kalau Situasi. pada nyebut elit global tuh kayak seolah-olah ada orang yang ngendaliin enggak, tapi sama situasi dan keadaan yang sekarang ini diculik dan akhirnya kita lupa sama akar gitu kali ya. Ya balik lagi kayak gue lagi kapan terakhir dengerin puisi ya barusan itu selama sampai kuliah ini udah lama dan gue yakin gue nggak sendiri. Pasti banyak orang yang akhirnya udah lupa sama sastra, udah lupa sama pantun dan terlalu padahal itu kan banyak akhirnya refleksi-refleksi kita, refleksi-refleksi kegelisahan pembuat syair dan apa yang akhirnya bisa membuat kita oh ya benar juga, atau mencoba merefleksikan diri sendiri terhadap masalah kita kan gitu. Ini sih yang akhirnya mungkin saya nggak tahu deh skena aja. Walaupun sekarang tuh Bang banyak kan ini kan apa penyanyi-penyanyi indie yang senja-senja lagu-lagunya sih oke gitu. Secara sastra sih oke, cuma mungkin akhirnya orang tuh hanya menikmati karena lagunya enak aja gitu. Nggak merefleksi itu aja. Secara sih. instrumennya enak didengar. Iya. Karena organisasi anunya kan lemah kan. Dan mereka nggak bersatu juga sih. Sebetulnya ini kan gede nih, bukan perangkat yang luas, besar. Kalau dia masuk tenggelam. Karena di darusnya keras kan. Oke, kalau dari gua sini, pertama tuh gua selalu percaya nih peradaban tuh dibangun pondasinya tuh dengan prosa dan sastra. Sebenarnya. Karena seringkali pendekatan penggerakan yang pakai data tuh mentah di jalan, Bos. Karena kan orang lebih seneng disentuh emosinya ketimbang akalnya ya. Jadi pendekatannya jauh lebih efektif sebenarnya. Dan budaya-budaya lokal pun juga budaya pantun dan sebenarnya kan budaya folklore tuh. Norma dan nilai kita kan dibentuk dari situ sebenarnya kan, bukan dari rasio. Satu. Terus yang kedua memang anak-anak muda nih kayak perlu deh sedikit memberi jeda untuk baca teks yang rada banyak sih menurut gua. Nggak cuma yang di tweet doang. Maksudnya banyak buku-buku yang menurut aku bagus juga sih. Dalam artian kadang aku pribadi Bang, yang pertama aku baca tuh kadang sastranya dulu, baru riset sosialnya. Karena kalau baca riset sosialnya dulu, ya cuma tahu aja. Cuma kalau baca sastranya kayak misalnya Jadi punya nafas buku-bukunya Animal Farm misalnya, atau enggak Kafka atau enggak yang lain-lain kayak misalnya Rabbit Taguere ngomongin tentang India dan semacamnya, itu jauh lebih enak ketimbang lo baca data soal India atau baca soal Rusia dan semacamnya. Jadi beri jeda untuk kita baca dan banyak juga kok buku-buku bagus kalau misalnya rada berat baca yang sastra-sastra luar, yang lokal-lokal juga banyak yang bagus kan tadi udah disampaikan sama Makanya dulu Simon. tuh yang sastrawan Belanda bikin novel itu siapa? Yang akhirnya jadi politik politik balas budi. Oh ini Nggak kelar. Max Max Havelaar, Havelaar ya, Max maksudnya Havelaar dan semacamnya kan. dibanding data yang muncul, tapi melalui Ceritanya Max Havelaar cerita masalah jadi Havelaar, pergerakan yang bahkan jadi pergerakan yang gede. Kita lebih bahkan gila. lupa soal itu. Iya, Max Havelaar dan semacamnya. Jadi
baca lebih baik baca yang ketiga tuh kayak mungkin udah saatnya kita mengisi ruang-ruang publik tuh dengan hal-hal yang lebih kebudayaan. Dalam artian nggak cuma budaya populer, tapi budaya-budaya yang luhung atau nggak budaya-budaya perlawanan itu juga ditanam juga. Bukan berarti menghilangkan budaya populer, tapi mungkin anak muda ini bisa lebih kreatif nih, menjahit nih semua potensi-potensi kebaikan dari setiap aliran seni itu gitu kan. Kalau dulu ribut nih mandi kebu kayak gini, les bumi kayak gini, lekra kayak gini. Ya mungkin kita generasi yang lebih fleksibel di mana konflik gak terlalu gede gitu ya, kecuali polarisasi politik, mungkin kita bisa membuat karya kebudayaan yang lebih kreatif dan lebih berpihak juga sih. Kayak gitu. Dan kalau banyak baca, jangan lupa juga banyak ngobrol. Nah, banyak ngobrol dan akhirnya banyak nulis. Betul. Pusing kepala Akhirnya lu. nulis. Kalau nggak ngobrol pusing. Ya, jadi thank you banget nih Ya, Bang Makasih sip, banyak, sip, Bang. sip. udah Makasih juga. menyediakan waktu untuk Makasih ngobrol juga. sama orang muda kayak kita. Karena orang tua nih harus ditemenin juga teman-teman. Iya, jangan lupa lo. Banyak lo pengalamannya. Banyak pengalaman. Jadi kalau dari masa depan kita dapat optimisme, tapi kalau dari pelajaran orang tua kita dapat kebijaksanaan. Biar lebih arif ngadepin masa depan. Oke. Thank you Bang. Jadi sampai lagi nongkrong di Wildan Momot di Total Politik. Jangan lupa subscribe. Bye.